Hai semua, selamat datang di channel Remaja Disorientasi, channel yang membahas tentang laporan keuangan saham. Kali ini, saham yang akan aku review adalah saham PJAA atau PT Pembangunan Jaya Ancol yang sedang mengalami peningkatan laba bersih sebesar 130%. Sebelum mulai, aku minta bantuannya kepada kalian semua untuk bersedia mengklik tombol like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Sebelum mulai, pembahasan saham ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Semua akibat pembelian saham yang ada dalam video ini ditanggung penonton masing-masing. Kita mulai dari profil terlebih dahulu. PT Pembangunan Jaya Ancol IPO tahun 2004 di harga 1025 dan saat video ini dibuat harganya 970 dan selama 1 tahun terakhir harganya meningkat hingga 33%. Dengan market cap saat ini 1,5 triliun dan untuk valuasinya saham PJAA PBV-nya 0,9 kali dan peer-nya di 6 kali. Untuk peer di bawah 10 artinya murah, kalau 10-20 itu normal dan lebih dari 20 dikatakan mahal. Jadi PBV dan peer-nya secara kilas bisa dikatakan murah. Masuk ke aset, naik 5% menjadi 4 triliun rupiah. Aset terbesar saham PJAA berupa aset tetap, yaitu bangunan dan berupa mesin. Untuk return of asset selama 3 kuartal di tahun 2023 sebesar 4%. Dan untuk jumlah asetnya dari tahun ke tahun tetap dan tidak mengalami perubahan jumlah. Untuk return of asset tahun 2020 dan 2021 karena ada COVID, sektor pariwisata sangat terpukul. Dampaknya return of asset saham PJAA sempat negatif. Untuk utang naik tipis 3% menjadi 2,4 triliun rupiah. Utang PJAA didominasi utang jangka panjang, jadi perusahaan tidak sedang terdesak dengan hutang mereka. Tapi debt equity ratio selama 3 kuartal di tahun 2023 cukup bahaya sebesar 142%. Meski begitu, utang ini sudah turun daripada tahun 2022 dan 2021. Tapi rasio debt equity ratio saat ini lebih dari 100%, yang artinya aset saham PJAA lebih banyak utang ketimbang ekuitasnya. Tapi untuk cash ratio, saham PJAA juga cukup tinggi di 90%. Bagi yang belum tahu cash ratio itu apa, cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam bayar hutang jangka pendek mereka. Analoginya seperti ini. Semisal seorang pedagang punya utang 10 juta, terdiri dari utang yang harus dibayar tahun depan 7 juta dan utang yang dibayar tahun ini 3 juta. Saat ini uang cash sedang dipegang pedagang itu 5 juta, jadi pedagang tidak khawatir gagal bayar dan mampu untuk membayar hutang tahun ini. Sebenarnya cash ratio yang terlalu tinggi juga tidak baik, tapi karena debt equity ratio juga tinggi, jadi sesuai lah ya. Untuk ekuitas naik 7% menjadi 1,6 triliun. Akibat COVID-19 membuat equity saham PJAA menjadi negatif di tahun 2020, 2021, dan 2022 mulai mengalami pemulihan. Pendapatan usaha saham PJAA sebagian besar berasal dari penjualan tiket, penyewaan, penjualan barang, dan pengelolaan. Untuk pendapatan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 43% menjadi 900 miliar. Ini menandakan saham PJAA mulai kembali pulih setelah mengalami COVID-19. Hasilnya, laba bersih perusahaan meningkat 132% menjadi 169 miliar. Laba bersih selama 3 kuartal tahun 2023 lebih tinggi dari laba bersih secara tahunan di 2022 dengan net profit margin secara year to date di 18%. Untuk dividen yang dibagikan sebesar 29 per lembar sahamnya dengan dividen yield-nya di 2% dan dividen payout ratio di 29%. Sekarang kita akan tentukan harga saham PJAA menggunakan relative valuation. Kenapa nggak pakai discounted dividend model? Karena sahamnya baru sekali ini bagi dividen. Yang kita perlukan adalah peer rata-rata saat ini. Peer rata-rata saham PJAA di 12 kali. Tapi agar lebih konservatif, aku misalkan di 9 kali, dikalikan earning per share trailing 12 month 153. Kalau kalian mau pakai earning per share yang disetahunkan,
atau di annualize, silahkan saja, tidak masalah. 153 dikali 9 sama dengan 1377. Kemudian PBV rata-rata di 0,62 dikalikan price book value per share sebesar 1000, hasilnya 620. Jika sudah ketemu keduanya, tinggal dijumlahkan dan dibagi 2. Hasilnya 998 dengan save price 20% di 798, save price 30% di 698. Dan harga saat ini di 970. Agak mepet-mepet ya dengan relative valuation. Masuk kesimpulannya, untuk harga saham saat ini secara PBV dan peer cukup undervalue dan lumayan murah. Tapi berdasarkan metode relative valuation, harga saham nggak jauh beda dengan harga saat ini. Kalau mau lebih aman, di harga save price 20% hingga 30%. Sekali lagi aku ingatkan kalau saya tidak mengajak siapapun untuk membeli saham. Dan untuk tahun 2023, saham PJA sudah mulai mengalami pemulihan dengan net profit margin yang melebihi net profit margin di tahun 2019. Untuk utang, lebih dari 100%, tepatnya 142%, tapi perusahaan punya cash ratio yang tinggi. Gimana menurut kalian? Itu saja pembahasan mengenai saham PJA. Semua keputusan ada di tangan kalian, jadi teliti lagi sebelum membeli saham. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Bye.